Maka dari sini ingin kami sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, undang-undang negara Indonesia sendiri itu tidak ada. Indonesia tidak masuk dalam konvensi pengungsi dunia, tidak masuk di situ. Selama ini undang-undang di Indonesia hanya mengatur orang asing masuk keluar dari Indonesia secara normal, lewat pintu normal, pintu resmi. Tapi orang asing masuk ke Indonesia melalui pintu tidak resmi dan juga dalam kondisi seperti ini terpaksa, bagaimana negara harus melakukannya? Tidak ada undang-undang yang mengatur spesifik masalah ini. Aturan mainnya tidak ada. Nah, ini kita tidak ada. Jadi kadungno kananggro, kejadian yang aneh-aneh bisa terjadi seperti ini, undang-undang kita belum ada. Indonesia belum ada undang-undang. Jadi apa juga selama ini yang terjadi itu adalah memakai prinsip yang disebut dengan non-refoulement. Prinsip dunia ini, prinsip dunia yang dianut oleh bangsa-bangsa yang beradab, berperadaban di dunia, prinsip non-refoulement. Artinya apa? Seseorang secara kemanusiaan kalau dia mengungsi ke suatu tempat karena terancam hidupnya, maka negara yang berperadaban di suatu tempat tidak boleh mengembalikan orang ini ke tempat yang dia terancam hidupnya. Itu prinsip dunia itu. Namanya prinsip non-refoulement, ya. Jadi hanya memakai prinsip itu saja, tapi tidak ada aturan mainnya di negara kita tentang itu. Kita lihat bagaimana dimensi masalah Rohingya ini complicated bahasanya, memang kompleks dia. Ya. Kemudian selanjutnya ingin kami sampaikan kepada saudaraku juga bahwa ada alasan nggak bagi kita orang Aceh untuk cemas dalam permasalahan ini? Pertama adalah sebelum kita banyak orang bicarakan tentang kita Aceh dalam kondisi saat ini, kita sampaikan bahwa ketika Rohingya, orang saudara kita Rohingya mendarat di sini, orang Aceh menampakkan aslinya. Ya, orang Aceh menampakkan asli mereka, menerima dengan lapang dada. Ya, menerima lapang dada tanpa ada embel-embel apa-apa. Tanpa ada ini, tanpa berita ini, tanpa berita itu, mereka terima langsung. Artinya orang Aceh anti orang asing enggak? Enggak. Berarti orang Aceh enggak anti orang asing. Karena apa? Orang asing yang mereka lihat dengan kondisi kemanusiaan yang mengenaskan itu, mereka terima. Tanpa mempertanyakan, bahkan melawan polisi demi untuk ambil mereka, diselamatkan mereka. Dan sampai hari ini mereka ada di tempat pengungsian kita. Lalu setelah itu datang gelombang saat ini. Artinya bahwa orang Aceh sudah punya pengalaman singkat tentang hidup bersama dengan orang Rohingya dan melihat bagaimana pemerintah mengatur masalah ini. Ya, jadi pengalaman orang Aceh di sini melihat ketika sudah ada Rohingya yang diterima di Aceh, lalu kelanjutannya seperti apa? Hanya mempunyai dakwanya nggak tahu juga masa depan orang Rohingya yang sudah ada dulu itu seperti apa, akan ditangani seperti apa. Orang Aceh juga tidak tahu itu. Masa depan mereka juga tidak tahu. Ketika masa depan bagaimana diperlakukan orang itu di tempat kita tidak pasti. Orang Aceh juga menimbulkan rasa takut. Lalu kemudian ketika gelombang Rohingya ini datang lagi ke tempat kita, saat ini muncullah rasa ketakutan itu membesar di kalangan orang Aceh. Ini saya menjawab kenapa ada kawan-kawan yang tanya dari luar, kenapa masyarakat Aceh berubah pendapat ataupun berubah pikiran atau merasa aneh saat ini. Dulunya enggak kok. Ya. Ditambah lagi dengan jumlah pengungsi yang tidak pasti datang ke tempat ini. Faktor yang ketiga, terus makin laju. Kalaulah dibilang ini cuma jatah orang Aceh 2 kapal, 3 kapal, habis itu selesai, mungkin orang Aceh yang mikir-mikir juga, nggak ada masalah lah. Tapi kalau terus menerus, ketakutan mulai timbul. Kenapa? Kita tidak punya infrastruktur untuk menerima pengungsi dari luar yang mereka kondisi seperti itu. Ada kecemasan daripada orang Aceh kalau ini terus menerus datang. Ketiga adalah karena tidak ada kepastian daripada pemerintah bagaimana harus diperlakukan. Lalu pemerintah kenapa enggak melakukan seperti itu? Saat ini kita pahami undang-undang yang mengatur itu memang juga tidak ada. Tambah lagi
pembiayaan terhadap yang seperti ini tidak ada. Bicara kenegaraan, pemerintah biaya. Gubernur mau ngomong, bupati mau ngomong, oke bupati, oke gubernur, mau ambil, biayanya mana? Nggak ada, kosong. Hanal dohocok. Tidak tahu mau ambil dari mana. Kalau pemerintah ngomong ambil itu, nggak ada uang. Pemerintah pusat mikir apa sekarang? Tersedot semua dana untuk pemilu kita. So ikut. Siapa yang mau komentar tentang krisis Rohingya ini? Hana ada pacok. Gubernur mau ngomong, siapa mau ngomong, nggak ada dana. Karena pemerintah ngomong artinya ini harus ada dana. Kalau nggak bisa ngomong. Jadi ini kondisi yang kita hadapi. Maka kita masyarakat Aceh akhirnya apa? Berhadapan dengan kondisi ini. Sama-sama kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan Rohingya datang ke tempat kita. Tidak menginginkan saudara kita Rohingya juga bernasib seperti itu. Saya yakin semua rakyat Aceh dengan tulus hati mengatakan nggak tega lah. Mereka bernasib seperti itu juga sama-sama kita tidak terima membiarkan itu. Ya. Semua masyarakat Aceh yakin, saya yakin seperti itu nasibnya. Merasakan perasaan yang sama. Lalu bagaimana sikap yang harus kita ambil sejenak dalam hal ini? Ada beberapa pikiran yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kalau kita pahami kondisi komplikat seperti ini, ya, kompleks seperti ini, dari sejarah mereka kompleks, saat ini yang kita hadapi juga kompleks. Itu kompleks di atas kompleks, ya. Yang kita hadapi saat ini. Dari sinilah kenapa akhirnya kita mencari jalan apa yang terbaik untuk sementara waktu. Ya, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk sementara waktu. Untuk pemerintah yang pertama untuk memikirkan secepat mungkin apa yang harus bisa dilakukan untuk ini. Jangan diserahkan kepada rakyat untuk menentukan ini. Rakyat Aceh khususnya tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan ini. Ya, secara dana tidak ada, kemudian juga tempat juga tidak memadai. Apalagi orang asing yang harus dijaga, nggak boleh keluar dari tempat ini, akan mengancam stabilitas masyarakat. Masyarakat khawatir juga. Ya. Akhirnya kita mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil sikap secepatnya. Pemerintah pusat tentunya, yang nantinya diteruskan melalui pemerintah Pemda kita. Ya. Harus mengambil sikap secepatnya. Demi untuk apa? Rakyat Aceh ini. Bagi rakyat, berikan waktu sejenak untuk bisa dipikirkan bagaimana harus diberikan solusi bagi ini. Kita nggak bisa mendesak saudara kita dari Rohingya itu kemana kalian? Mereka nggak, hidup mereka nggak mereka miliki, negara mereka tak ada, masa depan tidak ada, apa-apapun tidak ada. Kita nggak bisa desak mereka. Bahkan mereka kalau kita bunuh siap, maaf cakap ya, kalau dibilang bunuh saja juga mereka siap, nggak tahu harus kemana. Jadi yang kita desak bukan merekanya, tapi yang bisa bertanggung jawab terhadap mereka, baik PBB ataupun ya kita punya institusi yang jelas yaitu pemerintah kita. Inilah yang bisa kita harap untuk mendesak, menertibkan mereka. Jadi mungkin kalau kita desak mereka, ya mereka nggak punya apa-apa, nggak tahu harus kemana. Ya. Negara tidak punya, paspor tidak punya, apa-apapun tidak punya. Ya. Jadi yang kita desak yang bisa bertanggung jawab terhadap mereka. Itu yang bisa kita desak dalam hal ini untuk menentukan secepatnya. PBB, UNHCR juga dan yang lainnya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita perlu sedikit memberi waktu dengan kondisi kita saat ini untuk pemerintah memikirkan bagaimana mengambil sikap dalam hal ini. Lalu yang nomor 3 adalah dengan kondisi saudara kita seperti ini, kalaulah ada yang membantu saudara kita Rohingya ini, itu bukan bermakna menerima mereka bersama dengan kita. Itu harus dipisahkan juga. Ya. Pisahkan dua prinsip ini. Kalau ada kita orang Aceh berniat membantu memberi makan, tempat tidur yang layak, membuatkan WC mereka, tempat tidur bagi anak-anak, memberikan kebutuhan susu bagi anak dan yang lain-lain, ini bukan bermakna orang Aceh ini menerima mereka tinggal lama di tempat kita. Enggak.